Selanjutnya kita akan coba lihat kasus yang sama jika realisasinya berbeda. Penjelasan proses likuidasi bulan Januari 2000B, realisasi alternatif yang ketiga, yaitu nilai buku aset lain yang 180 juta rupiah dengan nilai realisasi kas 60 juta rupiah. Kerugian realisasi sebesar 120 juta rupiah dibebankan ke modal sekutu sesuai rasio laba rugi. Kerugian ini akan menyebabkan modal C dan D menjadi bersaldo debit yang tidak seluruhnya dapat diimbangi atau diofset dengan saldo pinjaman persekutuan kepada yang bersangkutan atau utang D dan C. Utang usaha yang belum terbayar dilunasi oleh B yang secara pribadi solvent atau solvable. Secara pribadi A dan D tidak mempunyai kekayaan yang cukup untuk menutup defisit modalnya alias insolvent. Sedangkan sekutu yang solvent bila mengalami defisit melakukan investasi tambahan untuk menutup saldo debit modalnya yang tidak terimbangi. Sebelum D melakukan investasi tambahan, dilakukan pembayaran kepada sekutu yang modalnya bersaldo kredit. Kita lihat sekarang bagaimana laporan likuidasinya dibuat. Seperti biasa, kita buat kolom untuk mencatat saldo akun sebelum likuidasi yang diambil dari neraca sebelum likuidasi. Kemudian realisasi nilai buku aset lain 180 juta rupiah direalisasi dengan nilai realisasi 60 juta rupiah. Kerugian realisasi sebesar 120 juta rupiah dibebankan ke modal sekutu sesuai rasio laba rugi. Kita masukkan di dalam laporan likuidasi sebagai berikut. Realisasi dan pembagian kerugian: kas bertambah 60 juta rupiah, aset lain berkurang 180 juta rupiah, modal A berkurang 36 juta rupiah, modal B berkurang 36 juta rupiah, modal C berkurang 24 juta rupiah, dan modal D berkurang 24 juta rupiah. Kita hitung kembali saldo setelah transaksi realisasi dan pembagian kerugian. Kas menjadi 70 juta rupiah, aset lain 0, utang usaha 75 juta rupiah, utang B 6 juta rupiah, utang D 5 juta rupiah, modal A 6 juta rupiah, modal B defisit 4.500.000 rupiah, modal C defisit 3.500.000 rupiah, modal D defisit 14 juta rupiah. Karena seluruh aset non-kas sudah direalisasi, selanjutnya sudah bisa melakukan tahap likuidasi dengan prioritas pembayaran utang kepada pihak luar selain sekutu. Dan bayar dulu utang kepada pihak luar. Dan masukkan dalam laporan likuidasi sebagai berikut. Pembayaran kepada kreditur yang dapat dilakukan sejumlah kas yang ada, yaitu 70 juta rupiah, kasnya berkurang 70 juta rupiah, utang usaha berkurang 70 juta rupiah. Kita hitung saldo setelah pembayaran kepada kreditur ini. Saldo kas 0, aset lain 0, utang usaha masih bersaldo 5 juta rupiah, dan utang B dan seterusnya sampai modal D tidak ada perubahan. Sekutu yang saldo modalnya negatif diofset dengan saldo utangnya jika memungkinkan sampai saldo modalnya sama dengan 0. Jadi sekarang yang saldo modalnya negatif, kalau ada utang kepada yang bersangkutan diofset terlebih dahulu. Kita masukkan ke dalam laporan likuidasi. Mengimbangi saldo debit modal B dan D dengan saldo utangnya. Utang B berkurang 4.500.000 rupiah, utang D berkurang 5 juta rupiah,
modal B bertambah Rp4.500.000, modal D bertambah Rp5.000.000. Kita hitung kembali saldo setelah offset tersebut. Kas 0, aset lain 0, utang usaha Rp5.000.000, utang B Rp1.500.000, utang D 0, modal A Rp6.000.000, modal B 0, modal C defisit Rp3.500.000, modal D defisit Rp9.000.000. Telah disepakati sebelumnya bahwa oleh persekutuan dalam likuidasi jika ada utang kepada pihak luar belum lunas dan persekutuan tidak punya kas, maka dibayarkan oleh B terlebih dahulu. Nah, transaksi pembayaran oleh B atas utang usaha ini kita masukkan dalam laporan likuidasi. Pembayaran kepada kreditur luar oleh B, utang usaha berkurang Rp5 juta, modal B bertambah Rp5 juta. Saldo setelah pembayaran kepada kreditur oleh B, kasnya 0, aset lain 0, utang usaha 0, utang B Rp1.500.000, utang D 0, modal A Rp6 juta, modal B Rp5 juta, modal C Rp3.500.000 defisit, dan modal D defisit Rp9 juta. Nah, di sini sekutu C dan D saldo modalnya negatif, akan tetapi D insolvent sehingga tidak dapat melakukan investasi tambahan dan dianggap kerugian yang ditanggung oleh sekutu lainnya selain D sesuai rasio mereka, yaitu dalam hal ini A, B, dan C. Kerugian dari D yang insolvent, modal A berkurang Rp3.375.000, modal B berkurang Rp3.375.000, modal C berkurang Rp2.250.000, modal D bertambah Rp9 juta. Hal ini dilakukan karena benar-benar D sudah tidak mampu melakukan investasi tambahan, sehingga benar-benar defisit ini merupakan kerugian bagi persekutuan dan ditanggung oleh sekutu yang lainnya. Saldo setelah pembagian kerugian D yang insolvent, kasnya 0, aset lain 0, utang usaha 0, utang B Rp1.500.000, utang D 0, modal A Rp2.625.000, modal B Rp1.625.000, modal C defisit Rp5.750.000. Nah, di sini walaupun C saldo modalnya defisit, ini tidak dibagikan kerugian atas defisit ini karena C insolvent. Sekutu C saldo modalnya negatif, akan tetapi solvable, maka C akan melakukan investasi tambahan melalui kekayaan pribadinya untuk menutup saldo modalnya yang negatif. Nah, kita masukkan ke laporan likuidasi. Investasi tambahan oleh C, kas bertambah Rp5.750.000, modal C bertambah Rp5.750.000. Nah, saldo setelah transaksi investasi tambahan oleh C, kas Rp5.750.000, aset lain 0, utang usaha 0, utang B Rp1.500.000, utang D 0, modal A Rp2.625.000, modal B Rp1.625.000, modal C 0, modal D 0. Nah, karena saldo kepentingan sudah positif semua dan 0,
maka kas yang ada sudah dapat dibayarkan kepada seluruh sekutu yang masih punya saldo positif dengan prioritas pembayaran saldo utang sekutu baru saldo modal. Transaksi pembayaran kepada sekutu kita masukkan ke dalam laporan likuidasi. Kas berkurang 5.750.000, utang B berkurang 1.500.000, utang modal A berkurang 2.625.000, modal B berkurang 1.625.000, sehingga saldo setelah transaksi pembayaran kepada sekutu tersebut, kasnya 0, aset lain 0, utang usaha 0, utang B 0, utang D 0, modal A 0, modal B 0, modal C 0, dan modal D 0. Nah, karena seluruh akun saldonya sudah 0 semua, maka likuidasi dianggap selesai.